Ini adalah cara kaya instan dan cepat. Wahumahum hiyahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna ananahnu. Itu mesti bakar rokok dulu berarti. Biar gini masuk. Assalamualaikum. Jangan. Musrik itu ente. Ini rokok bukan musrik. Tadi doa apa tadi itu? Ya Allah. Ente mohon maaf ente sokap nih aneh. Tadi kan ente undang aneh. Oh iya. Musrik, lu kenapa bisa musrik kah? Hah? Kenapa bisa musrik? Jangan ini doa-doa nggak jelas gitu. Kan doa hanya pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Ini buka maskernya ya? Buka maskernya silakan. Aneh buka juga deh. Alhamdulillah, gua habis hampir melakukan dosa besar, dosa syirik, dosa yang tidak diampuni kayak. Iya benar. Tiba-tiba datang salah satu sosok yang memberikan pencerahan, yaitu Raka. Terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama Jaja. Udah, gue ngerokok lu coba. Oke, jadi balik lagi kita di konten lebih dekat. Kemarin tentang konten anak-anak Rohis. Sekarang ini eksklusif, gue pengen ngundang Raka karena gue sebagai seorang ketum dari Rohis ya. Iya. Ya kan gue tertarik pengen gali lebih dalam lagi tentang Raka nih gitu. Oke. Ya, kalau tadi gimmick di depan itu memang apa ya namanya cerminan dari Rohis ya. Karena Rohis itu adalah ketika seorang dalam titik gelap, ya kan titik hitam, Rohis datang gitu menyeranginya dengan rebana dan nasyid ya. Gimana ya? Dengan inilah dengan ceramah. Dengan ceramah. Iya. Tapi ada ngomong apa kabar dulu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ana baik. Baik ya. Tapi lo memang ini ya, memang dari dulu ya. Maksudnya dari dulu memang lo pengen menjadi pemuka agama apa gimana? Oh enggak ada. Ah. Yang tadi yang seperti konten yang sebelumnya ya terpaksa aja sih dulu. Terpaksa. Iya. Terpaksa, dipaksa jadi terbiasa. Terpaksa, dipaksa jadi terbiasa. Iya. Oke. Berarti intinya lo di situ memang lo memang apa ya? Memang lo punya jiwa atau punya apa ya? Punya sifat yang pengen mengemban satu tanggung jawab berarti dong. Iya. Iya kan kayak gitu kan. Ada kan gitu kan. Nah, terus gue denger nih, ya kan. Katanya pas di kampus lo tuh ada pernah bikin satu acara bedah buku apa gimana gitu kalau nggak salah. Iya, jadi tuh dulu waktu di kampus tuh pernah bikin namanya bedah buku Oki Setengah Dewi dulu tuh tentang apa ya? Lupa pakai tentang bukunya dia gitu, tapi gue lupa bukunya tentang apa. Oki itu kakaknya Ria Enes ya? Iya, Ria Ricis. Ria Ricis ya. Iya. Ria Ricis. Susan. Ria Enes. Kan nggak begitu, Susan udah gede mau jadi Raka. Iya benar. Berarti memang lo akhirnya berhasil mengadakan satu acara yang walaupun cuma pertama dan terakhir dan collab lagi kan sama artis ya jatuhnya kan? Iya, ya kan? artis. Alhamdulillah banget. Nah terus setelah itu lo apa kerja atau gimana? Habis kuliah nih. Apa nge-hack apa gimana? Alhamdulillah gue langsung kerja. Lo kerja? Ngomong kuliah di mana dulu? Sorry. Di waktu itu D3 Poltekkes Jakarta 2. Poltekkes Jakarta 2. Di apa jurusan apa? Analis farmasi dan makanan, jadi kayak analis yang QC kayak gitu, R&D gitu. Oh, kerjaannya. kayak misalnya di Daraya Varia gitu-gitu ya, perusahaan Iya. farmasi gitu ya, KB gitu ya. Nah, gue kerja di Bintang 7 Kalbe. Oh, lo kerja di bidang 7 KB. Tapi sekarang udah resign Di sekarang di Unifam. Unifam apa tuh? Pabrik Mil Kita atau Mil Kita. Oh, permen yang dulu kita. ini yang dulu sama susu tuh sering Iya, sama ya kan? susu. Kalau bener 5 begitu ada sama Iya, dulu nih kita pernah kayak dibohongin gitu. sama iklan tuh ya. Nggak dibohongin. Air putih, Oh, air putih taruh di susu, gua jadi susu beneran. Enggak. Waktu itu butek doang. Iya. Kayak air Arabi spesial tuh. Arabi spesial kan air gitu butek tuh. Nah terus lo kerja di Mil Kita gitu. Apa maksudnya di Mil Kita apa sih maksudnya ada gak pengaruh dari budut dari kampus akhirnya kebawa ke Mil Kita? Apakah susunya yang kebawa? Ya pengaruhnya itu sih apa namanya? Karena kan pekerjaan itu butuh kayak bisa memimpin diri sendiri ya. Memimpin diri sendiri dari memanage waktu orang maupun kerjaan gitu kan, waktu orang sama kerjaan. Nah itu ketika kita masuk organisasi, terutama kan gue belajar dari organisasi itu di Budut kan, di Rohis gitu kan, bahwa ketika kita memimpin atau memanage sesuatu itu
ya harus bertanggung jawab. Betul. Nah itu dia yang gue ngebawa sampai ke kerjaan itu ya seperti itu. Lu sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lanjutin. Sambil ngerujak nggak apa-apa. Berarti memang lo tuh punya jiwa-jiwa pemimpin dalam diri lo ya? Sedikit. Ya, karena kenapa gue bisa bilang gitu? Karena Kenapa? lo dari diantara semua anak Rohis yang kemarin konten tuh, lo yang dinikah duluan nih. Oh nggak ada hubungannya. Iya dong, lo berarti berarti memimpin keluarga. Kan ada nafsu aja. Aduh, pantesan tadi jeans lo gerak-gerak. Nah, lo kenapa bisa memutuskan untuk nikah cepat gitu? Jadi tuh waktu gue D3 nih, kan Kalau misalnya kecelakaan nggak usah di. enggak. Jadi kan waktu D3 itu kan gue Rohis saya kan SMA juga image, D3 juga karena apa ya nggak boleh pacaran gitu-gitu ya. Jadi istri gue itu waktu itu anggota Rohis gue juga. Anggota Rohis. Iya, dia anggota pembinaan. Tapi sih emang gue nggak pacaran. Ya cuman inilah teman belajar gitu ya, teman belajar. Belajar tapi usap-usap rambut. Kagak. Nah, terus pas udah lulus D3, nah kita tuh udah ada itikat. Mau nikah nih. Tapi gue bilang sebelum kita nikah lanjut dulu S1. Lanjut S1 dulu. Teknik Kimia Jayabaya. Oh, kira bareng-barengan tuh. Bareng-barengan karena dia takut gue selingkuh. Gitu. Oh, posesif. Enggak posesif. Apa itu? Karena gue ganteng beda. Mungkin banyak yang lengah di situ ya. Takut lengah, bener. Akhirnya gue bareng kuliah. Kuliah bareng di situ. Dari 2015 sampai 2017. 2015 2017. 2 tahun kan 2 gue ekstensi kan, Ekstensi. Ya. Akhirnya setelah Berarti panjang rambut tuh dong. Oh, extension. Akhirnya habis itu 2018 gue nikah. Alhamdulillah nikah. Nah, terus apa nih? Kan belum pernah nih gue ngundang yang udah nikah nih, ya kan? Coba apa kayak kesan-pesan nikah gitu, kesan-pesan ya? Kayak apa ya? Bukan drama sebutannya. Kisah-kisah lo deh, kisah-kisah pas nikah tuh beda gak sih gitu? Akhirnya ketika lo di SMA, di kuliah, di kerja, pas lo udah nikah, kok beda ya pemikiran gue kayak gitu? Ya pasti yang pertama nggak bisa cari cewek lagi. Walaupun pengen nggak kan? Enggak lah. Enggak kan? Ada sedikit. Enggak, bercanda. Bercanda. Buat bini lo siapa namanya bini lo? Hana. Buat Hana bercanda kok kalau dikontenin doang Iya. bercanda. Nanti gue kasih poster, ada tuh poster poligami tuh. Coach webinar poligami ada. Nanti di gambarnya ada di sini nih, di hatinya dia. Ya terus apa? Kenapa? Pola pikir itu ya istri benar, kita salah, ya kita yang minta maaf. Kita salah, istri salah, ya sama-sama salah, kita juga yang minta maaf. Cowok mesti minta maaf. Iya. Oke. Paling sih itu sih intinya sih, karena Nah, ngomong-ngomong soal cinta nih, kenapa lo bisa jatuh cinta sama dia? pertama tuh dulu, karena istri gue pinter dulu. Pinter. Karena waktu itu dia dapat nilai bagus terus, kan gue nilai gue jelek awal itu. Jadi waktu itu gue deketin PDKT mau belajar, niat gue teman belajar. Niat tuh belajar doang. Sama dari SMA juga gue pengennya teman belajar gitu. Tapi dari semester 1 sampai semester akhir ya belajar sama itu sama cewek istri gue terus, akhirnya cocok. Oh, Ya udah, gila. akhirnya lanjut S1 cocok, ya udah langsung nikah. Awal lo lagi baca berdua gitu ya? Lagi baca tentang farmasi gitu ya? Oh, jadi tuh awal terus itu gara-gara bau-bau senggol, sorry sayang. Iya gitu. Nggak, jadi tuh awal itu gara-gara pas gue kan semester 1 tuh ya keluar nilai UTS. Kok yang lain pada dapet C, gua C, banyak yang DE, di sendirian A. Oh, di sendiri A tuh? Iya makanya. Golongan darahnya apa gimana? Nilainya. Oh, nilainya. Nah, terus nilainya A. Terus akhirnya ya udah wah pinter nih, gue mesti punya teman belajar kayak dia. Betul. Gitu. Ya gue deketin, sebenarnya dia orang pendiam gitu-gitu, nggak mau nerima gitu awalnya. Tapi karena gue deketin, gue sogok, gue anterin pulang kayak gitu-gitu. Ini lo ya, lo berkening lo kayak gitu deh. Berarti awalnya itu bukan gara-gara cinta tapi proses ya. Proses akhirnya karena terbiasa munculnya ya gitu ya. Jadi sering ketemu, sering interaksi, sering ini ya udah akhirnya punya komitmen ya udah. Tapi nggak langsung dong tiba-tiba lo nembak, pasti nembak. Gue penasaran nih. Kalau nembak cewek ini kan orang se muslim antum ya kan. Nembak cewek itu gimana itu nembak itu? Gue penasaran tuh. Enggak sih, gue sih selama ini sama istri gue nggak pernah punya tanggal jadian, nggak pernah nembak. Jadi kita lo nggak pernah bikin tato di belakang gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Cewek lo nggak pernah gitu? Nggak pernah. Jadi gue
abis kuliah ya udah gue langsung punya komitmen. Aku pingin ada komitmen sama kamu pun mau nikah, tapi kita lanjut kuliah dulu. Aku mau lanjut kuliah, kamu mau ikut nggak? Gitu doang sih. Oke. Karena jujur gue penasaran nih cara nembak ceweknya gitu-gitu kan, anak-anak yang kayak Rohis gitu. Enggak sih, gue romantis mau nembak. Nah, romantis lo tuh kayak gimana romantis? Pas baru nikah. Oh, romantis lo gimana? Ya paling romantisnya ya biasa lah kayak makan malam kayak gitu kan, karena dia punya duit gitu kan ya, dia punya duit, terus dia duit bersama gitu. Gabung, jadi ya gue bisa mengeksplor romantisnya gitu kan. Kalau dulu kan kita masih nabung buat nikah, jadi kayak masih kayak tipis lah keuangan gitu. Tapi pas udah nikah udah nggak ada buat nabung buat nikah, ya udah itu akhirnya buat Lo hias kasur gak pakai mawar-mawar? Iya lah pasti pas gitu nonton kayak gitu-gitu lah, romantis biasa lah. Benar. Gue dengar nih, lo sempat terjangkit ya virus ya, corona ya. Ya kan lo tempat jadi pasien gitu apa ya? OTG apa sih? Survivor lo. Ya kan? Itu pengalaman gimana tuh lo di Wisma Atlet? Lo dibawa ke Wisma Atlet kan? Iya, jadi pertama itu gue ini habis di PHK sama bidang gara-gara 7. pandemi. Enggak, karena tuh pindah ke pabrik ke Cikarang, gue nggak mau. Karena kan gue karena lo dulu kan kok Cikarang beda sama dulu. sekarang. Sekarang. Oke, benar. Jadi kan pindah ke Cikarang. Nah gue tuh nggak mau karena kan gue baru mau punya anak nih. Gue mau punya anak September, jadi gue nggak mau ikut ke Cikarang. Bener. Karena perjalanan sekitar 2 jam naik motor. Nah akhirnya gue mutusin buat ini, tapi statusnya PHK dapat pesangon. Oh dapat pesangon. Nah alhamdulillahnya langsung dapat kerjaan nih di Unifam. Unifam ini nih milik kita tuh. Iya milik kita, langsung dapat kerjaan. Terus, nah istri gue lahiran tanggal 3 September. Cewek cowok anaknya? Cewek. Oh cewek, alhamdulillah. Siapa namanya siapa? Namanya Naura Nada Safika. Naura Nada Safika. Ya. Terus. Pas sudah ini kan lahirnya tanggal 3. Nah masuk lagi tuh kantor tanggal 7. Nah tapi tanggal 7 ini nggak boleh langsung masuk sama manajer gue. Harus di swab dulu. Itu gue cuma masih pilek-pilek doang. Di swab keluarlah tanggal 10. Oke. Itu positif. Istri gue punya gejala. Akhirnya mak gue punya gejala, semua punya gejala. Semua gejala semua. Akhirnya semua di swab. Istri gue positif, mertua gue positif, emak bapak gue, adik gue, om gue, semuanya positif. Jadi tapi alhamdulillah anak gue enggak. Anak lo enggak, alhamdulillah ya. Nah jadi itu semua dikirim ke rumah sakit. Tapi waktu itu yang bikin gue nangisnya itu adalah gue baru ketemu anak gue seminggu, istri gue baru ketemu anak gue seminggu, tapi kita udah dipisahin. Nah anak lo, maksud gue, anak lo gimana, siapa yang ngurus? Kan masih piik, maksud gue masih bener-bener. Nah itu dia waktu itu tuh sempet nggak ada yang mau, karena kan dia sempet kontak sama gue sama istri gue gitu kan selama seminggu kan. Dianggurin gitu aja gitu? Nah alhamdulillahnya tuh om gue dari mak gue tuh mau. Alhamdulillah tuh dia mau buat ngurusin gitu. Jadi sekeluarga tuh jadi kayak ya udah sekeluarga tuh di Wisma Atlet gitu. Diungsi gitu ya. Itu istri gue tuh kayak selama sebulan gue sama istri gue tuh stres gitu loh. Gila, karena baru coy. Jadi cuma bisa video call, setiap video call istri gue nangis, gue juga kayak apa ya? Lo bisa sih ngebayangin apa ya? Jadi ketika gue sholat, gue berdoa gitu, kan istri gue masih nifas ya, jadi nggak boleh sholat. Nah, 40 hari kalau nggak nifas. Iya. Nah itu dia nangis itu. Jadi setiap itu, wah, lo bayangin istri gue tuh nggak mau makan, nggak mau kayak keingetan anak gue. Apalagi pas hari ke-10 COVID, gue masuk ICU. Hari 10 masuk ICU, gejala apa? Lo nyesek apa gimana gejalanya? Ya itu gara-garanya itu kan gue dikasih obat tuh namanya chloroquine. Nah itu nggak tahu itu efeknya apa gimana, jadi itu gue nggak nafsu makan, jadi mual-mual, muntah, pusing, jadi kayak semua yang ada apa ya, semua gejala yang ada di COVID itu gue keluar. Nggak ada nyium bau, nggak ada rasa, nggak ada ini, semua gue keluar, diare pokoknya semua keluar. Nah di saat itu gue lagi makan cumi, tiba-tiba gue pingsan. Makan cumi pingsan, gue jatuh dari kasur, sini gue benyok-benyok berdarah. Terus muka gue tuh hitam. Emang udah hitam ya maksudnya? Iya. lebih ngedop gitu ya? Jadi ada banyak bintik hitam keluar gitu, jadi kayak orang alergi. Nah itu gue sadarin diri, sekitar 2 hari gue masuk ke ICU, dipakein alat gitu. Itu hal yang apa ya, lo bayangin di ruang ICU, di sebelah kanan kiri lo, bapak-bapak yang udah pada pakai ini, kencing udah pada pakai kateter ya, kateter yang selang itu. Gue cuman takut, ya Allah apa ini gue mungkin hari-hari terakhir gue nggak bisa tidur tau, gue mikir apa ada Israel di pintu apa di kolong tempat tidur gitu ya. Gue tuh nggak bisa tidur karena gue mikir apa takut gue bangun-bangun ada Israel. Mau bangun-bangun mandro buka gitu. Iya. Enggak ya. Makanya itu. Berarti itu titik terendah lo itu ya? Titik terendah gue. Itu terus
swipe keluarga itu juga pakai uang pribadi, jadi uang pesangon pribadi gue tuh? Uang pesangon gue tuh kayak habis buat ini buat covid doang gitu. Lalu, setahu gue denger kalau misalnya koreksi kalau gue salah ya, kalau lo kena covid terus lo positif, katanya dibayarin pemerintah. Kan gue pingin hasil cepat, karena kalau di puskesmas itu sekitar 3 atau seminggu. Sedangkan kan anak gue ini butuh ada yang ngurus kan. Betul. Karena gue sama istri gue di Wisma. Jadi anak gue bisa ada yang ngurus kan. Ya ternyata mertua yang ngurusin anak gue juga positif. Berarti kan dia mesti ada yang jaga nih. Makanya anak gue di swab, ternyata negatif. Ya udah akhirnya diurus sama om gue kayak gitu. Nah terus ini apa maksudnya ketika lo sembuh itu ada gak sih perawatan apa yang lo dapetin di sana gitu? Kan lo kan udah krisis tadi tuh, lo maksudnya udah hampir pengen, mohon maaf nih, kayak pengen meninggal gitu kan, tiba-tiba lo ngerasain ada gak sih kayak misalnya tiba-tiba keajaiban yang lo rasain dalam diri lo sendiri gitu? Apa gimana? Ya pokoknya itu selama 2 hari itu kan gue kan ngedrop tuh ya, kayak istilah kata lo, gue ngerasain kayak mati suri karena gue berapa jam itu kayak nggak sadar. Enak bulan puasa enak tuh mati suri tuh. Itu timun suri ya. Terus pas udah agak mendingan, terus kata dokternya udah bisa dibawa ke ruangan. Gue tuh istri gue kayak makin stres itu karena jujur aja ya kan, gue main saham ya. Itu sampai gue WA istri gue, ini password sahamku ini nanti kalau emang aku kenapa-napa langsung jual aja. Oh, lu udah ancang-ancang tuh. Gue ancang, gue bilang tanya sama temen gue, kan gue main sama temen gue bilang minta sama temenku buat nyairin saham sampai segitunya karena gue takut kalau ini gue kayak pasti mati kayak gitu. Sampai di titik terendah kayak gitu gue. Karena itu semua gejala gue udah ngerasain. Pas lagi di ICU udah nggak ini. Lo bayangin aja gue baru masuk sehari kerja, terus gue libur selama 40 hari. Tapi gue masih digaji. Kayak umroh lo 40 hari. Kayak naik haji. Bener, kayak naik haji. Bener. Nah, lo maksud gue lo dirawatnya gimana tuh? Dirawatnya sampai beneran sembuh kayak sekarang nih? Iya, dirawat itu dikasih obat. Karena kan nggak mungkin dong kalau misalnya lo masih gejala ada di sini kan? Enggak. Enggak. Kalau nepa gitu ya. Terus enggak. Jadi cuma dikasih ya obat, makan biasa sama setiap berapa jam tuh dicek tensi, dicek kadar saturasi oksigen, kayak gitu doang sih. Tapi dikasih perawatan jadi kita konsultasi sama dokter spesialis paru di sana di Wisma Atlet. Spesialis paru. Oh, enak lu. Apa deng-deng apa gimana? Rendang. Oh, rendang. Nah, terus pas udah akhirnya sembuh nih, ya kan, lo ketemu anak lo nih. Apa rasanya gitu, perasaan bahagia apa yang dapat kayak gitu? Apa gitu? Bersyukur banget sih karena kan di situ gue kayak pas udah mau mati ya. 40 hari gue 40 hari enggak ketemu anakku. Jadi Sabtu itu gue ketemu anak gue, Senin gue dikerja kayak gitu. Jadi gue 40 hari gue gak ketemu anak gue, yang ngerasa ya Allah gue 40 hari dia diurus sama orang lain kayak gitu. Gimana sih rasanya gue kayak ya gue pertama kali pas ketemu gue nangis sama istri gue. Ya bersyukur lah sama Allah gitu kan, bahwa anak gue gak jadi anak yatim gitu. Nah, iya. Karena istri gue udah juga pas gue masuk ke ICU istri gue nangis tuh gak tidur, dia nangis kayak orang stres sih terus. Kayak apa ya? Ya Allah gue baru lahiran tapi kayak anak yatim kayak gitu. Iya. Nah, kan gitu, berarti lo memang udah menjadi seorang ayah yang sayang sama anak gitu kan. Ini kan suatu saat bakal tayang, ini kan bakal tayang di YouTube nih, ya kan? Dan pasti nanti anak lo bakal gede. Pasti nanti anak lo bakal nonton video ini nih, gitu kan. Ada gak kata-kata atau ucapan atau nasihat buat anak lo nanti ketika anak lo dewasa nanti dan lihat video ini gitu? Ya pokoknya itu ya buat Naura ya, buat nanti kalau udah gede ngeliat ayah nih, kamu itu lahir di dunia itu diperjuangkan. Jadi ayah sama bunda nungguin kamu setahun. Ketika lahir kita terpisah selama 40 hari. Itu yang di luar dugaan, dan kamu juga sudah ada potensi menjadi anak yatim gitu karena ayah waktu itu masuk ICU. Ya untuk doanya sih semoga kamu selalu menjadi anak yang soleha. Yang penting sih kamu selalu taat sama orang tua. Ingat bahwa perjuangan kedua orang tua itu nggak main-main, karena kita itu berjuang kerja ataupun apapun itu buat kebahagiaan kamu.